Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairul Rijal Wicaksono dengan NIM 122140234. Baik, saya akan menjelaskan, melanjutkan hasil dari yang telah saya pelajari, yang mana saya akan mempelajari pada notebook LM, yaitu materinya tentang domain 2 Asset Security. Kenapa domain 2 Asset Security? Eh, NIM saya adalah 122140234, yang mana jika dimoduluskan dengan 8 maka hasilnya akan 2. Jadi saya akan mempelajari domain 2 Asset Security. Baik, lanjut. Sebelumnya saya telah menambahkan source sumber untuk yang akan saya pelajari, yang mana bukunya itu adalah CISSP Certified Information System Security Professional. Nah, telah saya upload, ini uploadnya upload source, choose file, dan kita klik open. Oke, lanjut kita gini. Jadi terdapat fitur-fitur dari notebook LM ini, yang mana oh ya, sebelumnya notebook LM ini adalah AI yang dirancang fokus untuk pembelajaran yang lebih dalam. Jadi terdapat fitur-fitur penting yang sangat membantu ke depannya. Nah, ini dia terintegrasi dengan Gemini AI. Baik, lanjut kita ke fiturnya aja langsung. Pertama kita mungkin ke study guide dulu ya. Oke, sambil menunggu. Jadi fitur study guide ini biasanya menyediakan panduan belajar yang terstruktur, berisi ringkasan materi, istilah-istilah penting, dan daftar dari pertanyaan kuis. Jadi sangat bertujuan untuk membantu dalam hal mempelajari materi secara sistem dan fokus pada poin-poin utama. Jadi coba kita lihat. Nah, berikut contohnya. Nah, ini adalah kuis-kuisnya beserta jawab-jawabannya. Jadi dia telah terstruktur, terformat. Jadi kita sangat gampang mempelajarinya. Oke, sekarang coba kita pilih domain 2. Kita tunggu. Nah, berikut domain 2. Based on study di domain 2 Common Asset Security. Berikut penjelasannya. Oke, convert to source. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oh, ini untuk convert. Oke, boleh, boleh, boleh. Dia bisa convert ke source. Agar kita bisa klik langsung, kita remove dulu. Seperti inilah kurang lebihnya. Domain 2. Domain 2 strategi invite. Oke. Lanjut kita kemana ini ya? Ke ini dulu aja. Ke fact lah. Briefing doc dulu aja. Jadi briefing doc ini fitur yang mana memberikan dari dokumennya, yaitu sebuah ringkasan yang mengumpulkan inti-inti dari materi yang telah kita unggah sebelumnya ini. Jadi biasanya berupa teks yang lumayan naratif yang merangkup keseluruhan topik agar cepat dipahami, mudah dipahami.
Oh, ini tadi ya udah selesai ya. Kita klik. Nah, berikut. Nah, berikut dia dirangkum secara interaktif. Nah, berikut penjelasannya. Oke. Nah, lumayan sangat terangkum. Selanjutnya kita ke fitur ke fact. Oke, fact. Fact ini daftar pertanyaan yang sering diajukan beserta jawaban. Jadi sangat membantu dalam memperjelas konsepnya yang mungkin umum, yang membingungkan juga atau menjawab pertanyaan dasar terkait dari materinya. Oke, mari kita coba. Nah, berikut. Misal nih, what is security professional certificate and what is it is scope. Oke, ini penjelasannya is globally. Jadi dia mecah jadi kita bisa mempelajarinya secara ada pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban. Nah, jadi kita bisa lebih tertata lah. Jadi rapih dan enak dibacanya. Oke, mungkin oh, mungkin kita lanjut ke timeline yang terakhir ini. Aduh, masih loading. Terlalu cepat. Nah. Oke. Nah, timeline ini. Jadi fitur timeline ini yaitu menampilkan urutan kronologinya dari pengembangan konsep atau kejadian-kejadian atau proses dalam materinya. Nah, seperti ini. Nah, jadi telah terangkum kejadian-kejadian yang ada pada apa materinya. Kurang lebihnya seperti ini. Sangat detail tentunya. Selanjutnya ke apa lagi ya? Fitur ke ini kali. Fitur tanya jawab. Fitur audio. Nah, kita ke fitur audio dulu. Sembari menunggu, mungkin saya akan mempelajari tentang domain 2 security, asset security. Jadi misal saya akan memberikan pertanyaan ini. Apa definisi dan ruang lingkup dari domain asset security dalam CISSP? Domain 2, jangan lupa domain 2. Oke, dia akan mengenerate. Bam. Nah, berikut. Based on provide source domain, ya berdasarkan domain 2, body knowledge is security. Jadi definisinya itu involve, menggabungkan sebuah concern inventory untuk menyimpan sumber-sumber yang bernilai, which are called asset. Jadi yang mana disebut aset. Aset bisa berupa yang tidak bisa dihitung atau dihitung, nyata atau tidak nyata. They exist. Dia exist itu ada in various forms such information, stores, database, hardware, software, and entire networks. Assets are defined as anything an organism use to generate value, including idea, process, information, hardware. Jadi ini berisikan tentang informasi dari story, database, hardware, software, dan network dan jaringan-jaringan. Nah, berikut yang jadi dia telah memberikan apa yang telah saya tanyakan sebelumnya. Nah, tentunya ini dia langsung memberikan sitasi. Jadi ini tentunya langsung menuju sumber dari yang telah kita inputkan tadi. Misal kita coba klik nih. Ini ada definition and scope. Jadi kita klik set. Nah, jadi dia akan langsung memberikan sumbernya dan tentu saja ini valid dari sumbernya langsung. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir jika
AI-nya ini tidak memberikan jawaban yang tidak jelas sumbernya. Jadi dia langsung memberikan sumber dari materinya. Oke. Nah, misal kita ke pertanyaan kedua lagi. Nah, ini aja. Mungkin ini menarik. Apa saja jenis aset yang termasuk dalam domain 2 aset security? Oke, BAM. Nah, based on the source provide and our conversation history domain 2. Dari sini. Jadi, apa yang saya tanya, apa saja jenis aset yang termasuk dalam domain 2 aset security? Aset domain security itu can be tangible or intangible. They exist in various forms, including, nah ini, information store, database, hardware, software, entire networks, idea, process, computer hardware, data, spesifik example dari hardware-nya, and termasuk media, yaitu server, hard drives, cloud, storage, paper-based, record, laptop, oh laptop juga ya, nice, mobile phones, oke, printer, desk phones, lokal, removable media, IoT device, computing equipment, ini specific example relate to data and information include sensitive data, intellectual property, security, source code. Oh, banyak ternyata ya. Wah, tentunya ini dia berdasarkan sumbernya. Jadi kita tidak perlu khawatir jika tidak sesuai gitu. Jadi tidak perlu mencoba manual jika khawatir. Ya, sebelumnya juga saya telah mencoba manual, melihat apakah ini valid datanya dari sumber, dan ternyata sama. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Mungkin satu lagi pertanyaan. Pertanyaan apa ya enaknya? Nah, ini aja. Jadi pertanyaan umum dulu. Apa tujuan utama dari klasifikasi aset dalam domain 2 aset security? Bang, enter. Nah, dia udah mengenerate dalam bahasa Indonesia. Jadi berdasarkan sumber yang diberikan dari domain 2 ini, tujuan utama dari klasifikasi aset domain 2 adalah untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan aset berdasarkan nilai, sensitivitas, dan tingkat kepentingan bagi organisasi. Nah, jadi ini terkait dari kepentingan bagi organisasi. Memungkinkan organisasi untuk memahami aset mana yang lebih berharga dibandingkan lain dan membedakan pendekatan keamanan untuk setiap asetnya. Jadi dengan memahami nilai dan klasifikasi aset, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kontrol keamanan yang tepat dan memadai diterapkan untuk melindungi aset-aset tersebut. Nah, beberapa manfaatnya ini dalam klasifikasi aset, yaitu memungkinkan organisasi memprioritaskan sumber daya keamanan yang terbatas. 2. Mengarahkan penerapan kontrol keamanan yang sesuai berdasarkan tingkat klasifikasi aset. 3. Mendukung persyaratan keputusan. 4. Membantu dan manajemen risiko. 5. Meningkatkan kontrol keamanan dan segmentasi. 6. Menyesuaikan tailor perlindungan data yang sensitif. Secara ringkas, klasifikasi aset adalah langkah mendasar yang memungkinkan organisasi untuk mengenali aset-aset yang paling penting dan sensitif
sehingga mereka dapat menerapkan kontrol keamanan yang ditargetkan dan efisien untuk melindunginya sepanjang siklus hidup informasi. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi, tentunya ini sangat-sangat sangat sekali membantu dalam kita belajar. Dia dia telah tertata, terstruktur. Nah, kebetulan audio kita telah selesai. Mari kita play terlebih dahulu. You know that feeling when you're just surrounded by information online, right? Articles everywhere, notifications popping up, but you just want the core stuff, the real understanding without getting totally lost. Yeah, totally. Information overload is real. Exactly. Well, you're definitely not alone. Welcome to the deep dive where we take those big piles of information and, well, pull out the golden nuggets, basically making you seriously well-informed fast. Think of us as your guides through that information jungle. You hand us the maps, and today that means some pretty dense but really valuable resources. And we point out the key landmarks, maybe some surprising shortcuts, and the insights that actually matter. No need to get bogged down in every single sentence. Right. We're here to make the important stuff stick. And today we are diving deep into the, let's face it, crucial world of information security. You shared Principles of Information Security by Whitman, and Mattered looks like a serious textbook packed with knowledge, and also some excerpts from the CISSP Exam Certification Companion by Book, which seems to really zero in on the core ideas. They're both excellent, yeah. They give a really comprehensive look at, protecting our digital world. But let's be honest, Yeah. they can be a bit much to wade through on your own. Definitely looks that way. So our mission today is to be your interpreters, basically. We'll highlight the essential principles you really need to grasp without making you feel like you're cramming for an exam. Okay, sounds good. So to kick things off then, what's the absolute fundamental idea? Like, what is information security at its core? Okay, so at its heart, information security is simply about safeguarding information, obviously, but also the systems that handle it. Now, here's a really key point. Security isn't like a final destination you arrive at. Right, not a one and done thing. Exactly. It's an ongoing journey, a process. There's this constant balancing act, kind of like adjusting the volume. You want it loud enough to hear clearly, but not so loud it gets distorted, Whitman and Mattered have this figure, actually, that shows the tension between making information super accessible and locking it down completely tight. Too much security and nobody can get their work done. Too little, and, well, you're basically leaving the door wide open. So it's less about building some impenetrable digital Fort Knox and more about smart risk management, it sounds like. Precisely. Speaking of risks, though, the landscape of threats and attacks seems honestly pretty overwhelming when you start looking into it. Jadi kurang lebihnya itu. Jadi terdapat dua orang lah bisa kita sebut yang berinteraksi satu sama lain, yang modelannya seperti podcast, yang mana ini berisikan dari materi yang telah tergenerate, yang mana langsung memberikan suara yang benar-benar wow gitu. Maksudnya kita bisa mendengarkan dan yang hasil yang telah dirangkum, yang bisa secara interaktif mereka saling tanya jawab gitu. Jadi kita bisa mendengarkan dan mengingat materinya dengan secara mendengar gitu. Jadi itu menurut saya sangat wow gitu. Karena kenapa? Saya juga orangnya lebih ke mendengar daripada visual. Jadi saya sangat menyukai adanya fitur ini tentunya. Jadi kita bisa mendengar sambil mendengar sambil rebahan atau gimana, dan tentunya bisa sambil belajar. Nah, jadi seperti itulah. Jadi ini sangat saya suka ini, fitur ini. Ini adalah fitur dari audio tadi ya, audio overview. Selanjutnya kita ke Oke, mungkin kita ke sini dulu. Ini ada add note. Nah, ini fitur add note. Nah, ini fitur add note ini kenapa ada fitur ini? Jadi dia ini belum
kurang tahu juga atau belum atau tidak. Jadi dia ini tidak menyimpan yang telah kita generate, yang kita prompt-kan. Jadi kita harus menyimpannya di Node seperti ini. Lihat, misal ini save to Node. Nah, kita tunggu dulu. Mana tadi? Oh, yang ini. Ini kasih. Nah, ya ini. Benar nggak sih ini? Save response are view only. CSSP. Oh ya benar. Jadi kita bisa menyimpannya secara from by prompt. Seperti ini. Misal kita buat lagi yang mana yang yang ini nih. Save to Node. Ini save to Node. Nah, jadi dia tersimpan di node-nya. Oh, jadi dia terpisah untuk penyimpanannya. Node by node. Seperti itulah. Oke. Mungkin kita ke fitur terakhir. Oh, ini apa ini? Add node. Bentar. Oh, ini add node. Sama aja sama ini. Oke, mungkin kita ke ini yang seru nih, mind map. Kita tunggu terlebih dahulu. Oh, ini. Tunggu terlebih dahulu. Udah, apakah udah? Yap, udah. Kita klik. Bam. Nah, bisa kita lihat ya. Terdapat fitur. Salah satu fitur yang saya sukai lagi. Yang mana fitur ini adalah mind map interaktif. Jadi kita klik sebelumnya yaitu mind map tadi. Kita lihat ini adalah percabangan-percabangan dari materi-materinya, perpecahan-perpecahannya. Oke, jadi kita coba. Ini dia menutup. Oke, kita buka lagi. Nah, domain 2 yang akan kita pelajari yaitu asset security. Nah, berikut kita klik untuk bagian aset identifikasi klasifikasinya. Terdiri dari data klasifikasi aset, data owner, data custodian, privacy officer, data controller. Data handlingnya terdiri dari data marking and labeling, data remains, initiation, discussion, destruction, media, data lifecycle, data returns, data security, data standar. Nah, bisa kita lihat. Mungkin akan saya SS dulu. Belajar. Oke, mantap. Bisa kita lihat. Nah, setelah ini tentunya sangat interaktif dan rapi dan tertata gitu. Jadi misalkan kita ingin belajar tentang aset, identifikasi, klasifikasi yang telah berisikan. Jadi kita coba ke data owner gitu. Kita klik saja langsung. Bam. Nah, kita lihat. Kita tunggu dulu. Nah, berikut. Nah, jadi dia langsung memberikan dari data owner tadi based on source and our confirmation history data owner. Nah, definisinya ini hubungannya, role-nya, involvement-nya, do care and due diligence-nya. Tentunya sangat misal kita ini bingung gitu, apa saja isi dari materi-materinya, langsung saja kita mind map-kan. Kita lihat, ternyata ini. Ternyata terdapat pecahan-pecahan dari materi-materinya atau isi-isi dari materinya. Jadi, kita bisa memilih apa yang akan kita pelajari terlebih dahulu.
Nah, seperti ini saya mencoba untuk data owner dan tentu ini juga hasilnya wow gitu. Dan juga ada citasi dari sumbernya tadi. Nah, jadi fitur dari mind map ini sangat-sangat membantu sekali tentunya. Jadi oke, sekarang saya akan kurang lebihnya menjelaskan manfaat dari mind map-nya ya bagi saya. Jadi mind map ini adalah navigasi. Nah, navigasi. Jadi kita melihat struktur-strukturnya, kita pilih apa saja yang akan kita pelajari secara terstruktur gitu. Dan kita bisa memahami materinya dan juga bisa fokus pada topik yang sulit gitu, tanpa harus melihatnya secara manual, mencari secara manual di banyak halaman-halaman gitu. Jadi apalagi manfaatnya? Tentunya visualisasi. Jika belajar secara visualisasi, maka ini sangat membantu dalam hal belajarnya. Nah, tentu juga ini karena visualisasi tadi, kemungkinan ini menjadi daya ingat dari konsep-konsep secara mendalam. Jadi misal tadi sebelumnya mana? Nah, kita lihat konsepnya yaitu CSSP CBK reference. Kita ke aset. Nah, kita pecahin lagi. Nah, jadi ini terkonsep gitu. Dimulai dari CBK referensi ke aset, ke data kelas, ke asetnya, ke pecahan. Jadi dia terkonsep. Jadi kita enak melihatnya, enak juga memilihnya. Nah, seperti itu. Jadi tentunya kita coba lagi satu lagi. Data klasifikasi. Oke, masih loading, kita tunggu saja. Oke, sepertinya data klasifikasi tadi ada bermasalah. Jadi kita ke data kesediaan saja. Kita tunggu dulu. Nah, berikut sama seperti sebelumnya. Wow, dan sangat wow. Jadi itulah yang telah saya pelajari dari notebook LM. Yang saya pelajari hari ini pada domain asset security. Saya akan melanjutkan belajarnya lagi secara mendalam dengan memanfaatkan AI ini tentunya, yang sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih notebook LM telah ada. Mungkin itulah yang telah saya pelajari untuk untuk notebook LM ini. Saya merasa ini sangat bermanfaat sekali untuk pembelajaran secara mendalam, secara detail, secara terstruktur, secara terkonsep. Jadi ini tentunya sangat membantu sekali. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, yang saya pelajari hari ini terkait domain 2 asset security. Yang akan saya pelajari lebih lanjut tentunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Oh ya, ini adalah ujian akhir semester, laporan akhir ujian semester. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.